Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Harahap, NIM 1924010, program studi akuntansi semester 5. Dalam memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Rian Prayogi MPD. Baiklah, saya akan membacakan satu persatu soal ujian tengah semester tersebut. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh? Pertanyaan kedua, bagaimana konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila? Yang keempat, bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Yang kelima, bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan penguasa? Yang keenam, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Dan yang terakhir, jelaskan alasan Anda diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh. Jawabannya, menurut saya, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peranan penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi, karena pendidikan Pancasila haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Melalui Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Melalui pendidikan Pancasila, kita sebagai mahasiswa dapat memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, bagaimana konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia? Pancasila memiliki sejarah yang kuat pada konsep historis kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian disahkan menjadi dasar negara. Pada konsep sosiologis, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan perbarui dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Sedangkan pada konsep politis, sumber penghayatan pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dilakukan sesuai dengan kelima sila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila? Jawabannya, pemerintah telah melakukan langkah bagus dalam membangun masyarakat Indonesia untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi tidak boleh melupakan aspek pembangunan karakter agar menjadi manusia yang berketuhanan, adil, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa pendidikan itu sesungguhnya bukan hanya menciptakan pekerjaan saja, bukan hanya untuk menciptakan robot-robot saja, tetapi kita juga diharuskan untuk menciptakan orang-orang yang berkarakter. Nah, karakter apa yang dimaksudkan? Yaitu karakter Pancasila tadi, mulai dari harus berketuhanan, harus berkemanusiaan, harus adil. Itu kemudian yang akan kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit, dan pengusaha? Jawabannya, pemahaman dan penghayatan Pancasila di kalangan mahasiswa, elit sangat diperlukan karena bisa mengantisipasi banyaknya tantangan yang datang dan berkembang akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pemahaman nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi fokus perhatian semua pihak, terutama di kalangan mahasiswa,
agar menimbulkan kesadaran untuk berbuat apa yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan bernegara, dan berperan dalam pembangunan karakter bangsa ke depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bahasa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Artinya, segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Juga seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga berarti bahwa Pancasila adalah dasar dalam mengatur pelaksanaan pemerintah. Dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000, Pancasila adalah sumber atau hukum dasar nasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 7. Jelaskan alasan Anda diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tentu merupakan tujuan Indonesia dalam kemerdekaan. Pancasila haruslah dihayati, dipahami, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus mengkaji Pancasila? Karena Pancasila akan menentukan kita dalam memajukan bangsa Indonesia menjadi negara maju dengan mempelajari dan mengamalkannya. Baik, cukup sekian penjelasan jawaban dari soal ujian tengah semester saya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan video ini, baik dari teman-teman dan segala pihak yang mendukung pembuatan video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.